Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kita masuk ke pembahasan nas atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nas'ah itu perjalanan hidup, atau bisa diterjemahkan dengan perilaku ya. Jadi nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam itu perilaku mendasar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Istahara itu masyhur atau populer ya. Kedua-duanya dipakai ya dalam bahasa kita. Kalau masyhur berarti orangnya, kalau istahara itu kata kerjanya ya. Istahara sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah itu sangat populer atau terkenal baina qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, bijami' dengan seluruh al-khisal, karakter. Ini uniknya ya, al-khisal itu karakter, kemudian akhlak ya akhlak gitu ya. Kadang-kadang akhlak diterjemahkan dengan karakter. Ada lagi satu istilah yaitu adab ya. Jadi harus kita bedakan antara akhlak dan adab. Gitu ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa akhlak itu adalah muru'ah ya. Muru'ah itu adalah perbuatan manusia atau tingkah laku manusia min ghairi fikrin wala riwayatin ya, tanpa dipikirkan dahulu ya. Atau secara spontan itu dilakukan oleh manusia, itu akhlak. Kalau adab itu masih melihat sikon. Jadi mau berperilaku bagaimana, lihat sikon, itu namanya adab. Tapi nek akhlak itu memang dasarnya orang itu kayak gitu ya. Kalau dia memang biasa makan pakai tangan kiri, dimanapun dia pakai tangan kiri, karena memang sudah biasa kayak gitu ya. Semacam itu ya. Itu namanya akhlak. Nek adab, oh ya, ini kan sedang di masjid. Nah itu ingat, oh ya, berarti makannya harus tangan kanan, gitu kan ya. Nanti pas kerja bakti, karena bukan di masjid, itu tanpa beban itu langsung cemol pakai tangan kiri. Itu berarti beradab orang itu. Seorang anak kecil lewat di depan orang tuanya itu bisa beradab, bisa berakhlak, bisa juga biadab. Tiga-tiganya masuk kayak gitu. Berakhlak itu berarti si anak itu sedang butuh sama orang tuanya atau enggak. Yang penting saya di depan orang tua saya itu harus hormat, harus membungkukkan badan, harus salaman, cium tangan, itu berakhlak. Nek beradab, saya sedang nggak butuh ke orang tua, maka mungkin dia nggak perlu membungkukkan badan, nggak perlu salaman, gitu. Tapi berhubung dia sedang butuh HP baru, nah itu mungkin mijiti dulu, cium tangan dulu, nah kan? Itu berarti beradab. Nek biadab itu yang membungkukkan badan, dia habis nyuri uang orang tuanya biar tidak dituduh, maka dia membungkuk di hadapan orang tuanya. Enggak mungkin dia pelakunya, mungkin adiknya atau kakaknya gitu. Yang tidak pernah sungkem, itu namanya sungkem biadab. Tergantung orangnya. Nah, itu dia ya. Nah, ini
Ada yang mengatakan bahwa khisal itu adalah padanan kata dari akhlak. Artinya ini memang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-mahmudah, yang terpuji. Yang pertama yaitu as-sidqu, kejujurannya, seperti itu. Jadi karena kejujurannya maka Rasul mendapatkan dua kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, dia sebagai nabi, kedua dia sebagai orang yang jujur. Kalau kita bukan nabi, kita masih mendapatkan peluang kedua, yaitu menjadi orang yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'ir rasul, barang siapa mentaati Rasul, faulaika ma'alladina, maka mereka akan menyertai orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah akan berikan nikmat kepada mereka. Satu, minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang jujur. Yang ketiga, syuhada. Yang ketiga adalah orang yang gugur di jalan Allah. Yang keempat, was-sholihin, orang-orang soleh. Gitu. Rasul itu benar mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi kadang-kadang umatnya nggak tahu. Makanya Ibnu Abdul Is itu menulis bahwa Rasulullah itu boleh puasa tiap hari selain bulan Ramadan, dan umatnya nggak boleh. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasul oleh Abu Hurairah, maka Rasul menjawab, at'amani Rabbi, ya, wala tadrun, ya. Aku diberi rizki, diberi makanan oleh Allah, tapi kalian nggak tahu. Dia pertama sebagai nabi, kedua sebagai orang-orang yang siddiq atau orang-orang yang jujur. Orang jujur itu berarti harus bisa melaksanakan konsekuensi kejujuran itu, ya, walaupun apapun juga. Maka Rasul sampai bersabda, qulil haq walau kana mur, ya. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Rasul berulang kali menelan kepahitan dalam kejujuran itu, ya. Kejujuran pertama yaitu ketika turunnya surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal itu orang-orang Quraisy menjadi tawanan Rasul berjumlah 70 orang. Kemudian Rasul minta pendapat para sahabat, ini tawanan diapakan? Nah, gitu kan ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kita ambil saja uang tebusan dari para tawanan. Nek nggak punya uang, berarti dia harus ngajari 10 orang anak-anak Madinah baca dan nulis. Umar bin Khattab berpendapat, bunuh saja Umar ya, pacar. Umar mengatakan, bunuh saja ini ya Rasul, kayak gitu. Kemudian Rasul kira-kira sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar atau Umar? Sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar, yaitu menerima uang tebusan. Tapi pendapat Nabi ini tidak dibenarkan oleh Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyampaikan teguran itu pada umatnya. Nah, ngomong gengsi-gengsian itu harusnya ayat itu disimpan untuk dia sendiri. Ini bikin malu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh. Ya. Tidak pantas bagi seorang nabi itu untuk memiliki tawanan sampai kaum muslimin itu memiliki institusi yang kuat di muka bumi ini, kayak gitu. Jadi nggak pantas kayak gitu. Tapi Nabi tetap menyampaikan ayat itu. Nah, yang pertama, yang kedua itu tentang Abdullah bin Umi Maktum yang minta diajari baca itu. Kemudian turun surat Abasa itu kepada Rasul. Jadi bikin malu, itu kritik secara pribadi dari Allah kepada Rasul, tapi sama Rasul disampaikan juga kepada umatnya. Ya bukan hanya kepada pribadi Rasul, kalau ada orang yang berpotensi seperti itu, ya kena ayat itu juga, itu maksudnya ya. Jadi di situ Rasul siddiq, jujur apa adanya, gitu.
Apa yang datang dari Allah disampaikan begitu saja, nggak usah disembunyikan lagi, kayak gitu. Seperti itu yang pertama ya. Kemudian predikat yang kedua, karakter kedua yang baik yang dimiliki oleh Rasul adalah al-amanah. Amanah itu berarti apa yang dititipkan oleh orang itu dikembalikan kepada dia berupa perkataan maupun benda ya. Kalau berupa perkataan itu ya harus dikatakan apa adanya, jangan ditambahi. Nanti ketemu di Masjid Nurul Falah ya. Nah, ketika ada orang tanya nanti ketemu di Masjid Nurul Falah ya jam 8, itu kan berarti ada tambahan ya, jangan ditambahi. Nah, kalau Nabi itu kalau ada titipan omongan itu ya disampaikan itu ya. Kalau dititipi barang ya utuh ya. Nah, era digital ini kan kalau ada titipan omongan ditambah, kalau titipan barang dikurangi. Nah, itu kalau zaman sekarang. Padahal Rasul nggak mencontohkan begitu. Makanya ironi pada zaman Rasul itu. Wagu yang kebangetan bagi orang-orang Quraisy itu. Nabi Muhammad itu dimusuhi, diludahi, diolok-olok, diejek, dilempari kotoran. Itu nitip barang kepada Rasul itu kan jadi memalukan ya. Harusnya kalau nitip barang ya ke sesama orang musyrik, kan begitu. Itu yang logis. Ini enggak. Nitip barang kepada musuhnya. Wagu ya. Nitip barang kok kepada musuhnya. Seperti itu. Nah, saya percaya pada panjenengan, patut saya nitip barang kepada panjenengan kan. Tapi nek jenengan musuh saya, apa iya saya menitipkan barang saya ke jenengan? Kan enggak. Nah, orang Quraisy itu bukan begitu. Muhammad itu bisa dipercaya. Saya benci yang dibawa oleh Muhammad, tapi aku enggak benci kepada karakternya. Nah itu. Nah, kita kan enggak bisa adil begitu. Benci kepada karakternya, benci juga orangnya. Kalau Rasul enggak begitu. Orang Quraisy itu bisa begitu loh. Makanya kita mendapatkan riwayat sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah dan Ali tinggal di kamarnya. Ali, ini barangnya fulan. Ini kamu kembalikan kepada fulan, kembalikan kepada fulan, kembalikan kepada fulan. Itu amanah. Dan amanah ini diberikan kepada setiap orang dengan makna yang luas, gitu ya. Misalkan sebuah hadis, la imana man la amanatalah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak bisa amanah terhadap barangnya, terhadap apa yang diamanahkan padanya. Nah, misalkan kita mungkin punya, ini terutama pada bapak-bapak ini. Kalau kita sebagai bapak-bapak ini, kita itu punya amanah satu kepada istri. Berarti istri itu amanah. Anak amanah. Kita sebagai anak laki-laki, kita juga punya amanah pada ibu. Itu konsekuensi panjenengan dapat warisan 2 kali lebih banyak dari perempuan. Jadi kalau kita masih punya ibu, kita itu punya amanah pada ibu kita. Bertanggung jawab kepada ibu. Karena dalam tanda kutip salahnya kita jadi anak laki-laki gitu ya. Kayak gitu. Karena kita jadi anak laki, tanggung jawab pada ibu. Juga kepada saudari perempuan kita itu juga amanah pada kita. Begitu. Adik kita yang perempuan ini mau nikah sama siapa? Sama orang soleh atau sama bajingan? Itu tanggung jawab kita juga. Loh, itu kan mungkin adik kita akan jawab ya, itu kan hak asasi saya. Kita bisa jawab, masalahnya kamu adikku. Jawabannya itu. Nah, kamu bukan adikku, saya tidak akan serese ini. Salah sendiri kamu jadi adikku. Begitu bahasanya ya. Kalau kamu jadi adikku, aku ada tanggung jawab moral supaya kamu ini baik, harus jadi punya calon suami yang baik. Nah, gitu. Saya udah mengingatkan ya, terserah saya, bukan urusanmu kok. Saya udah mengingatkan loh ya. Itu di akhirat nanti dada. Gitu.
Amanah itu sampai seperti itu. Itu kita sebagai orang awam, sebagai pemimpin ada tambahan. Seperti itu. Enak dong jadi istri ya. Jadi istri, kita punya istri, enak dong jadi perempuan ya. Nggak punya amanah. Kata siapa? Ketika kita berangkat kerja, istri itu diamanai barang-barang yang kita beli, isi rumah kita itu amanah buat dia. Jangan sampai memasukkan mantan pacarnya dia ke rumah kita. Itu kalau dulu istrinya pacaran dengan orang lain ya, syukur sih enggak. Nah misalkan enggak, berarti amanah terhadap isi rumah itu, terhadap barang-barang yang ada di rumah. Dan Rasul amanah pada itu semuanya. Masya Allah, kalau amanahnya Rasul itu kepada umatnya, itu jangan ditanya lagi. Sampai hari kiamat Rasul itu masih amanah. Ketika nanti, ini yang juz 2 ya, ini kita lompat dulu ke juz 2 ke depan ya. Ini sebenarnya juz 1 saja belum setengahnya. Terpaksa kita lompat ke depan. Ketika haji wada atau haji perpisahan, Rasulullah itu mengumpulkan seluruh sahabatnya yang jumlahnya 124.000, itu dinasehati semuanya. Bukankah ini telah saya sampaikan kepada kalian bla 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 bla. Kemudian umatnya menjawab, sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengangkat jarinya ke langit lalu mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan aku sudah menyampaikan ini kepada umatku. Rasul ngomong lagi, sudah aku sampaikan itu pada kalian, sudah. Ya Allah, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ceramahnya lama loh itu Nabi pas haji wada itu. Dalam riwayat itu dari pagi sampai asar. Ini selalu begitu. Bukankah saya telah menyampaikan ini saudara-saudara? Sudah, Allahumma syhad. Sudah, Allahumma syhad. Ngantek sore ya. Di akhirat terus Rasul jadi egois? Enggak. Kalau orang itu kan di akhirat yaumanya firul mar'u min akhi, di hari kiamat nanti ya, seseorang itu tidak mau urusan dengan saudaranya, wa ummihi wa abi, tidak urusan dengan orang tuanya, wa sahibati wa bani, tidak ada urusan dengan istri dan anaknya. Itu orang di akhirat rata-rata egois kecuali Nabi. Ketika Allah di puncak kemurkaannya marah besar ya, karena ternyata penghuni surga sama penghuni neraka banyak penghuni neraka. Makanya orang-orang itu pada minta syafat kepada para nabi dan para rasul ya. Akhirnya di ujungnya, ini kisah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin juz 2 bagian-bagian akhir, nah, gitu ya. Nah di situ dijelaskan tentang akhirnya orang-orang ini yang sedang kebingungan di padang mahsyar akhirnya menghadap kepada Rasul juga. Ya Muhammad, berikan syafaatmu kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat Rasul sedang bersujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Irfa ra'sak," angkat kepalamu Muhammad. Allah berfirman saat itu, "Wa qul yusma," katakan akan didengar. "Was'al tu'to," minta apapun akan kuberi. "Wasfa tu syafa," dan mintakan, kalau kamu minta syafaat akan aku beri. Rasul yang disebut pertama kali siapa? Gue, gitu enggak? Umati amanah itu sampai akhirat itu. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, bukan anakku, bukan bojoku, bukan Habib keturunanku, bukan umatku. Habib kalau tidak mengikuti Rasul bukan umatnya. Hebatnya Nabi itu tanggung jawab sampai akhirat kayak gitu. Amanah itu namanya. Oleh karenanya amanah kita masing-masing yang tidak seberapa ini harus kita jalankan. Amanah itu dalam Al-Quran memang artinya dua ya. Amanah yang pertama tadi yang dimaksud, yang kedua itu amanat menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya adalah surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyamilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Itu amanah juga. Jadi Rasul itu amanah.
Kemudian al-khilmu, lemah lembut. Nah, Rasul juga memiliki sifat lemah lembut. Ya. Rasul memiliki lemah lembut. Ini terutama kepada keluarganya. Wah, ini memang di dalam kitab Tobakot itu ada kisah yang masya Allah. Jadi Fatimah sama siapa? Sama Aisyah. Itu kan gimana ya? Jadi Rasul itu sangat mencintai Khadijah walaupun sudah meninggal, begitu ya. Dan meninggalkan seorang anak yang masih hidup saat itu, Fatimah. Lah Aisyah sebagai istri Nabi yang cantik, ketika Nabi sering nyebut-nyebut Khadijah, Aisyah ya cemburu juga, manusiawi. Sampai suatu saat setelah siapa itu? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak begitu lama menikah dengan Aisyah, gitu kan? Itu Aisyah itu ngomong kepada Fatimah, ya ibumu itu dinikahi ibumu itu ya dinikahi suamiku dalam keadaan janda. Ibumu dinikahi suamiku dalam keadaan janda. Itu lumayan tersinggung Fatimah itu, mengadu kepada Nabi. Ya. Pak, katanya begini. Wow, naik kita. Kira-kira mau ngapain kalau kayak gitu? Rasul itu memiliki sifat al-khilmu. Terus gini, sabar ya nak, sabar. Punya ibu tiri kayak gitu yang sabar gitu. Ini bukan di Indonesia. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahmu saja. Ini bukan di Indonesia nak, gitu. Di Indonesia. Ini di sana gitu kan ya. Jadi bukan begitu yang dikatakan Rasul kepada Fatimah, bukan begitu. Nanti kalau ibu tirimu ngomong kayak gitu lagi, bilang saja. Tapi bapakku ketika menikahimu, ya bapakku sudah duda. Gitu jawab kayak gitu. Nanti kalau nanti ibu tirimu bilang gitu ya nak, ya gitu. Berarti Nabi menciptakan percekcokan? Tidak. Karena di kemudian hari Aisyah radhiyallahu anha ketika tahu bahwa Fatimah meninggal itu tidak takziah. Apa yang ada di pikiran kita itu apa coba? Apa yang ada di pikiran kita? Fatimah meninggal, tapi Aisyah tidak takziah. Jenengan analisanya gimana? Seneng, dendam, wah sainganku wis mati, kayak gitu. Bukan ya. Bagaimanapun juga Aisyah itu adalah wanita yang solehah kayak gitu. Nah saat itu hal itu dibaca oleh Abu Hurairah, fenomena itu loh. Dening Aisyah kok nggak kelihatan takziah di sini? Ada apa gerangan kan gitu ya? Akhirnya tanya kepada Aisyah langsung, ya Bu, kok kemarin nggak takziah pas meninggalnya Fatimah? Kamu tahu, seandainya aku matahari, Fatimah itu bulan. Seandainya dia matahari, akulah bulannya. Kamu tahu nggak surat Yasin ayat 40? Nah ini tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ya. Jadi tidak layak bagi matahari itu ketemu bulan. Jadi bulan sama matahari itu orang tahu ketemu. Gitu. Tapi sana bersinar, gue juga bersinar. Gue bersinar, sana juga bersinar. Ini bukan masalah dendam lagi. Dan tidak ada dendam, hanya cemburu. Gitu loh. Dan itu Nabi bisa menengahi, hebat kan? Nabi bisa menengahi sampai seperti itu. Itu tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang memiliki sifat al-hilmu. Gitu ya.
sifat kelemah lembutan. Makanya Nabi adalah sosok suami yang romantis dengan istrinya kayak gitu ya. Apapun yang ada di rumah istrinya, apa adanya itu dinikmati. Ada air bening, minum air bening, ya kan? Ada kacang, makan kacang, kan gitu ya. Seperti kita sekarang lah ya, nggak usah protes kepada ibu-ibu. Ini mana mendoanya kan? Nggak protes kan? Itu memang itu kalau kita lah, itu Nabi nggak protes kepada istri-istrinya dengan khilmnya itu. Dapurnya Aisyah, ini dapur bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa Tengah ya. Itu kasar banget dapur itu ya. Ya. Jadi ini dapur bahasa Indonesia. Jadi dapurnya Aisyah, jangan ketawa Pak ya. Ini dapur bahasa Indonesia loh Pak. Kalau lihat orang mengecewakan, orang Jawa Timur bilang, nah ini bukan dapur yang itu, bukan. Jadi seperti itu. Dapurnya Aisyah itu selama 2 bulan 2 purnama itu nggak nyala. Berarti nggak ada yang dimasak. Ketika di rumahnya Aisyah itu Rasulullah SAW disuguhi dengan roti bersama cuka. Disuguhi roti dengan cuka itu Rasul sabdanya tidak ada lauk yang lebih baik daripada cuka. Bentuk hilmi yang lain itu sebagaimana penuturan Aisyah ya. Aisyah itu pernah minum dengan bibir gelas sebelah sini. Ketika Rasul minum itu juga dari bibir gelas sebelah sini. Jadi romantis, gitu loh, sama istrinya romantis. Nah kita kan enggak, tradisi Indonesia papa, gitu kan ya. Kemudian ada satu lagi gelas pasangannya mama gitu. Kurang ajar banget itu. Itu yang punya ide itu siapa sih Jane? Enggak, ketika panjenengan menikah dulu kan dapat itu kan, dapat kado papa mama, jadi gelasnya dipisah. Itu menciptakan ketidakharmonisan. Udah banting aja yang satu ya. Jadi nanti saya sayang papa, makanya saya pakai gelas tulisannya papa gitu. Banting yang satu Pak, yang satu jangan dibanting, jangan dipakai gitulah ya. Seperti itu. Al-khilmu, masyaallah. Jadi Rasul itu punya sifat al-khilmu, lemah lembut. Pernah suatu hari, kalau tadi dalam kitab Tobaqot, ini kitab yang lain lagi. Suatu pagi di hari raya Idul Fitri, ini dalam riwayat Anas bin Malik itu dikatakan ada seorang anak yatim pas Idul Fitri itu nangis sendirian. Nangis sendirian. Yang lain kan kalau Idul Fitri begitu ya, berkasih sayang, bermanja-manja dengan orang tuanya gitu kan ya. Lah anak itu sendirian. Akhirnya didekati oleh Rasul, kemudian dilus-lus kepalanya. Loh, bapak ibumu mana nak? Bapakku telah gugur ya. Ibuku menikah lagi. Nah, kemudian Rasul bersabda, sudah kamu jangan bersedih lagi. Kamu bisa manggil saya dengan bapak, kamu bisa manggil Aisyah dengan ibu. Sudah, kamu ke rumah saya. Begitu. Nah di Indonesia melasi temen, yo jujurnya panti asuhan kan begitu. Beda ya Allah. Ada banyak ada pergeseran nilai di sini. Padahal ada fadilah besar memelihara, mengasuh ya, memeliharakan ayam, mengasuh anak yatim itu faedahnya besar. Ana wa kafilul yatim kahata ini. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini. Lalu Rasul mendekatkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Jangan salah loh ya, anak yatim bukan yatim. Jadi bukan suban yatim, bukan remaja yatim, tapi anak. Kalau anak berarti belum balik. Jadi yang disebut anak yatim itu belum balik. Kalau sudah balik bukan anak lagi namanya. Itu menurut definisi
fikih ya begitu. Karena kalau remaja itu kan ada ayatnya ya, fa'amal yatima fala takhar. Kepada anak yatim kamu jangan membentak. Nek anak remaja walaupun yatim bentak, balas dia. Berarti dia bukan anak kecil lagi, bukan anak ya mungkin secara definisi etimologi bisa jadi memang anak, tapi hakikatnya bukan. Seperti itu. Itu namanya mengasuh anak yatim. Ya. Jadi Rasul dengan pengasuh anak yatim sangat dekat. Apa yang disabdakan oleh Rasul ini juga diperkuat ya dengan hadis yang lain. Ada seorang ibu-ibu memiliki 4 orang anak, suaminya udah meninggal. Ibu-ibu ini dengan tanpa sopan santun itu langsung mengikuti Nabi masuk surga. Jadi begitu Nabi kan yang pertama kali membuka pintu surga. Begitu Nabi buka pintu surga, ini perempuan sahabat bukan, orang nggak dikenal lah ya, itu membututi Nabi dari belakang. Orang di padang mahsyar protes, bu, ngapain kamu masuk dulu? Kemudian dijawab oleh malaikat, ini adalah seorang janda yang memiliki 4 orang anak yatim dan dia sendiri yang mengasuhnya sampai dewasa, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Berat loh mengasuh anak yatim. Pernah ngalami? Saya sendiri belum pernah ngalami ya mengasuh anak yatim. Tapi ada sebuah panti asuhan yang di situ panti asuhan yatim dan duafa. Saya pernah ngajar di sana. Itu akhirnya nggak cocok dengan pengasuhnya. Saya berpedoman fa'amal yatima fala takhar. Pengasuhnya, saya mau menyalahkan pengasuhnya juga nggak bisa. Pengasuhnya itu bilang gini, Pak Ustadz, nek anak yang ngel sabet. Dia ngomong kayak gitu, dia merasa sudah berjuang mencari donatur itu susahnya, naudzubillah. Sudah dicarikan donatur, ya kan? Diasuh, disekolahkan, dibiayai sekalian, masih nakal, kon ngaji angel sabet sisan, kata pengasuhnya kayak gitu. Nah dia sebagai pengasuh mungkin banyak kesibukan, minta tolong saya supaya mengasuh anak yatim itu gitu. Anak yatim baper ya kan, di sekolah mungkin dibully atau bagaimana. Jadwal pengajian dari maghrib sampai jam 8 efektif cuma 20 menit pengalaman saya itu. Yang saya didomi ke tengah nak, ya Ustadz gitu. Masuk kamar sebelahnya ke tengah nak, ini mlebu maning. Ya Allah terus begitu ya. 2 tahun kemudian saya dipecat. Ustadz tidak bisa diajak kerjasama. Bingung kan jawabannya. Saya pergi, mereka menangis. Ada sebuah panti asuhan kayak gitu di Purwokerto. Ya. Saya punya pengalaman. Ketika saya dipecat, ya, ya. Saya itu pulang itu sambil nangis, ya Allah, memang berat. Saya yang menangisi anak yatim itu, ya menangisi pengasuhnya, ya Allah. Pantas ya. Surga harganya mahal bagi pengasuh anak yatim. Loh kayak gini rasanya kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Nabi itu ya sebagai anak yatim merasakan seperti apa anak yatim, maka Rasul memiliki sifat al-hilmu. Kemudian Nabi juga punya sifat al-haya. Al-haya itu malu. Rasul memiliki sifat malu. Karena malu itu salah satu cabang dari keimanan di luar apa yang disebutkan oleh Rasul. Walaupun itu masuk dalam redaksi hadis juga. Begini maksudnya. Al-imanu bid'un wasituna ya, su'ban wal haya'u su'batun minal iman gitu kan. Iman itu ada 60-an cabang. Dan malu salah satu cabang dari keimanan. Jadi yang satu ini dapat stressing dari Rasul. Jadi seorang muslim pasti punya malu. Karena malu itu nanti identik dengan ihsan, ya, perilaku ihsan, derajat paling tinggi dalam agama kita. Untuk ihsan, ya.
Rasul punya sifat malu, kemudian Rasul juga punya sifat sabar. Sabar. Kalau tingkatan sabar ada 3, jenis sabar ada 3. Kalau tingkatan sabar ada 3. Sabar yang pertama as-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan. Jadi kita mau berangkat pengajian itu perlu 2 modal. 1 niat, 2 berangkat. Itu ya. Jadi butuh modal 2. Yang kedua, sabar dari maksiat. Hanya butuh 1 modal. Say no, katakan tidak. Dah itu tok. Itu sabar dari maksiat, ya. Ketika ada cewek cantik menggoda kita, oh enggak, nah gitu ya. Itu hanya butuh 1 modal. Kemudian tingkatan sabar yang paling rendah itu sabar ditimpa musibah. Itu enggak perlu modal. Anaknya adanya kayak gitu. Anaknya meninggal, disabari tetap mati, ditangisi mati, diteriaki juga mati, diratapi mati. Jadi enggak ada modalnya itu. Ya itu sabar yang paling rendah. Nah gitu. Nah, kemudian jenis sabar itu kan tadi kan tingkatan sabar. Kalau jenis sabar ada 3. Yang pertama, Allah tuhadis biwajaika. Kamu jangan mengeluhkan apa yang menimpamu ke orang. Ya Allah, Pak Umar, dene nyong sial temen ya. Itu berarti dia nggak sabar. Ala tuhadis biwajaika, kamu jangan mengeluhkan masalahmu pada orang. Nek mau mengeluh nanti malam jam 3. Ya Allah, dene kaya piye temen, nah itu pada Allah. Ala tuhadis biwajaika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tuzakki nafsaka. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa paling hebat sendiri. Tapi sudah adzan ya? Baik, adzan isya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ala taqulanna bi musibatika. Kamu jangan pernah menceritakan ujianmu pada orang lain. Itu jenis kesabaran yang luar biasa. Itu disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, itu surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ya. Jadi yang terakhir itu kamu jangan mengatakan kecuali kepada Allah terhadap musibahmu atau ujian yang menimpamu. Kenapa demikian? Karena ujian itu erat kaitannya dengan iman. Masa orang mau naik imannya malah diceritakan ke orang? Ya, karena Rasul pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yusibhu. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, Allah akan berikan ujian kepadanya. Ujian itu berarti banyak ya. Seperti itu. Dan Allah punya parameternya, tiap-tiap orang berbeda. Ujian yang menimpa saya, ujian yang menimpa panjenengan itu jenisnya bisa berbeda. Nah itu ditimpakan kepada panjenengan, jenengan bisa depresi. Ujian panjenengan ditimpakan kepada saya bisa depresi. Itu hanya pas untuk kita masing-masing, kayak gitu. Kalau sudah mentok, itu nanti akan ada pertolongan Allah asal sabar. Begitu. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah berarti ya. Karena dia anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abi Bakrin, lalu punya anak Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu ketika dia ditimpa musibah ya, dia itu menahan rasa sakitnya itu. Yang keluar dari mulutnya hanya dzikir kepada Allah ya. Seperti itu. Jadi dari mulutnya tidak keluar aduh biung, itu enggak. Tapi yang disebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ya.
Kemudian watawadhu. Watawadhu itu rendah hati. Namanya rendah hati berarti beliau bisa mengkondisikan diri sehingga orang yang di sekelilingnya itu merasa nyaman. Ketika Rasul duduk bersama sahabatnya, beliau biasa memakai pakaian yang layak. Ketika di depan penguasa yang lain, misalkan Raja Yaman atau utusan dari Romawi, Persia gitu ya, beliau memakai jubah yang harganya 35.000 dinar, 35.000 ping, 4,5 gram emas murni. Berapa? Sampai banget berarti ya. Itu Nabi punya pakaian kebesaran, tapi tidak dipakai setiap saat, enggak. Tapi dipakai ketika menghadapi raja-raja. Begitu. Ya karena dari situlah akhirnya orang Jawa mengambil pelajaran. Ajining rogo saka busono, belajar dari Rasul itu mungkin ya. Benar ya Pak Mar ya? Ajining rogo saka busono ya. Itu dulu. Nah sekarang sudah enggak berlaku. Ajining rogo saka busono. Busonone api maling, ada ya? Ada. Itu udah nggak berlaku sekarang ya. Perlu direvisi ya. Seperti itu. Wa kana qaumuhu wa asiratuhu, dan kaumnya wa asiratahu, dan keluarganya yuhibbunahu, mencintainya, hubban adzima ya. Sangat besar cintanya. Wa yahtarimunahu, dan menghormati beliau. Waqad hafidhahullah, dan Allah menjaganya, mundu sigorihi, sejak kecil, min a'malil jahiliyah, dari perbuatan jahiliyah. Jadi Rasul sejak kecil terjaga dari perbuatan jahiliyah. Lam yasrob khomron wa lam yasjud li sonam. Rasul itu sejak kecil itu tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah menyembah berhala. Nggak pernah. Ya kalau minuman keras itu sebelum turun surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru, itu para sahabat ya biasa, mabuk itu biasa. Begitu. Maka sebab turunnya Al-Maidah ayat 90 itu gara-gara Imam Ali karramallahu wajhah itu suruh ngimami padahal dia habis mabuk. Akhirnya dia membaca surat Al-Kafirun tidak kelar-kelar. Muter terus. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, terus itu enggak kelar-kelar. Ya, akhirnya turun ayat itu. Artinya sahabat secara umum sebelum turun Al-Maidah itu ya, itu mabuk biasa gitu. Artinya sekarang umat Islam nggak boleh mabuk karena surat Al-Maidah 90 sudah turun. Jadi umat Islam nggak boleh mabuk. Itu pun Rasul dari kecil nggak pernah mabuk. Ya kalau mungkin diibaratkan sekarang ya kayak orang ngopi lah, gitu ya. Kayak orang ngopi itu biasa bagi orang Indonesia kan begitu ya. Dan Nabi menghindari kopi, gitu loh maksudnya. Ya. Berarti kopi sama dengan arak? Enggak, itu ibarat, kayak gitu loh maksudnya. Ya. Semacam itu. Walam yasjud li sonam, dan belum pernah sujud pada berhala Nabi Muhammad itu sejak zaman jahiliyah. Apakah cuma Nabi Muhammad saja? Tidak. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar belum pernah nyembah berhala pada sejak zaman jahiliyah. Termasuk juga Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Nah, Umar pernah. Umar pernah. Ya. Ya Abu Bakar itu, ya, itu pernah dia ini di dalam fikih sirahnya Abdurrahman Al-Buti itu dikisahkan tentang Abu Bakar kecil. Abu Bakar kecil itu sebenarnya sering diajak bapaknya Abu Quhafah untuk ke kuil tempatnya dia menyembah berhala. Itu bapak yang bertanggung jawab itu mengenalkan anaknya pada Tuhannya walaupun Tuhannya keliru, gitu loh. Nah, kita ke kuil sekarang, kata Abu Quhafah kepada anaknya, fas'aluhu ya. Fas'aluhu,
kata Abu Kuhafah. Ya. Nah, ayo kita ke kuil, ya. Kita mau menyembah pada Tuhan. Nah, kamu mau minta apa-apa, kamu masuk ke sana. Nah, gitu. Kemudian Abu Bakar saat itu langsung belum nyembah wis minta, ya. Ya Robbi as'alukal halwa. Oh Tuhan, beri aku permen. Halwa itu manisan, ya. Oh Tuhan, beri aku manisan. Ngomong bola-bali bolas, itu nggak keluar itu halwanya. Akhirnya diludahi. Ma anta robbun, kamu itu bukan Tuhan, kamu batu ludahi itu. Nah gitu. Abu Bakar. Mulai saat itu Abu Bakar ketika diajak bapaknya, ayo nak nyembah berhala, sampai situ dia hanya meludahi Tuhannya. Jadi belum pernah nyembah berhala ya Abu Bakar itu. Ya. Kalau Umar pernah, dia menyusun makanan dalam riwayat anggur tumpuk tinggi, sembah. Setelah sembah, ya Robbi an'imni, Tuhan yang kencot. Tuhan aku lapar, mana makanannya? Tunggu ora nggak muncul makanannya, Tuhan ini dimakan akhirnya habis. Itu hamba yang paling kurang ajar, ya. Tuhannya dimakan sampai habis. Itu Umar, ya. Umar bin Khattab, ya, pada zaman jahiliyah. Ali belum pernah menyembah Tuhan karena sejak kecil sudah bersama Rasul, begitu, ya. Jadi Nabi terjaga dari perbuatan jahiliyah. Artinya ini berarti kita bisa ngambil pelajaran, anak-anak kita harus dijauhkan dari perbuatan jahiliyah. Salah satu perbuatan jahiliyah yang masih dilestarikan di Indonesia itu adalah Valentine's Day, ya. Hari kasih sayang, nah, gitu. Itu anak kita tidak boleh terlibat, tidak boleh ikut, tidak boleh merayakan, dan tidak boleh senang, nah, gitu, ya. Valentine's Day. Kemudian ulang tahun itu juga tradisi jahiliyah, begitu. Rasul tidak pernah mengajarkan. Mungkin kita beralasan zaman Nabi kan belum ada. Zaman Nabi belum ada, tapi Nabi pernah memberi nasihat kepada kita bahwa seiring dengan bertambahnya usia itu berkurang umurnya. Tapi lagu yang dinyanyikan kacau, panjang umurnya itu keliru. Pernah terjadi, ini cerita teman saya ya. Pernah terjadi ya. Cerita teman saya itu rada unik. Ini ceritanya namanya juga kayak kita ini kan di kota gitu kan ya. Akhirnya dinas kerja ya. Dia seorang guru lah. Nah, bapaknya yang dari desa itu bersama istrinya berkunjung ke rumah anaknya yang sedang ulang tahun. Karena bapaknya baru datang sama ibunya baru datang, Simbah baru datang, capek tiduran di belakang. Cucunya, anaknya di depan itu sedang nyanyi tahun baru, nyanyi ulang tahun bahasa Inggris. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, gitu ya. Berhubung mbah itu salah dengar. Kai bedes turu, kai bedes turu, kai bedes turu. Gitu. Kau tahu nggak artinya bedes? Tahu nggak? Monyet. Itu monyet tidur, itu monyet tidur, itu monyet tidur. Wah, mbahnya ngamuk. Gitu ya. Kurang ajar, cucuku kamu ajar ya Pak, ya, memonyet-monyetkan bayi. Mulai saat itu tahun baru peringatan ulang tahun bubar. Hati-hati ya, kayak gitu. Jadi kami pelajaran itu ya. Namanya Masya Allah. Orang yang ulang tahun biasanya pakai peci lancip. Ya, benar nggak? Nah, itu sebenarnya adalah tradisi di Granada, di Andalusia Spanyol sekarang. Ketika udah masuk komat ya, ketika Islam di Andalusia ditaklukkan oleh agama yang lain, gitu ya, dalam perang salib gitu kan.
itu penduduk Spanyol atau Granada itu diberikan dua opsi, masuk agama Nasrani secara sukarela atau terpaksa. Nah yang sukarela nggak diapa-apain, nah yang terpaksa itu dipakaikan topi lancip dan diperlakukan warga kelas 2. Dan itu dalam rangka untuk melecehkan orang yang masuk Nasrani secara terpaksa. Itu jadi jangan diteruskan. Mau bahasanya diubah, substansinya sama. Nah sudah sepuh terus sugeng ambal warso, sama saja. Jadi nggak usah ulang tahun lagi, ya seperti itu. Daripada ulang, ya sama saja. Sama. Oh itu diislamkan aja. Itu apa kok diislamkan? Diarabkan saja. Itu apa terkenal itu kadang-kadang di grup rekan-rekan pengajar kayak gitu Pak. Makanya kita harus mengantisipasi itu. Kalau kira-kira kurang 2 hari atau 3 hari saya tidak menerima ucapan selamat kayak gitu, di grup saya dahului Pak biasanya. Saya nggak menerima ucapan itu. Ada 3 kali selama 3 tahun, setelah itu nggak ada ucapan lagi ke saya. Nah gitu ya. Aduh, berarti nanti ya udahlah itu yang pasti itu bukan budaya kita. Nah terus apa budaya Islam? Kalau tidak ada ulang tahun, kalau tidak ada ini, ya masih banyak lah ya. Ya kita bisa meriahkan Ramadan bisa, meriahkan tahun baru Islam bisa. Ya. Masih banyak lah peringatan-peringatan yang terkait tahun itu bisa. Ya. Selain itu lah, itu. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa la nusab. Mungkin ada yang ingin disampaikan, walaupun sudah waktunya masuk qomat. Cukup barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.